Dia Rongki duduk di sana dengan hampa, air mata mengalir di wajahnya. Xiaoqi, ada apa? Molly Feiyun melihat temannya menangis dan tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Dia bertanya dengan cepat, apa yang terjadi? Ayahku sudah meninggal. Dia Rongki berkata dengan kosong. Ketika ayahnya masih hidup, dia adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga besar, dan dia berteman dengan anak-anak dari keluarga besar di kota Huyang. Dia bahkan meremehkan dewa sejati abadi biasa. Dia ingin menjadi murid dari Komandan Iblis Li Xiao, terkuat di kota Huyang. Sebagai pilihan kedua, dia juga ingin menjadi murid Lord Luohe, yang memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan gelap. Dia Rongki enggan memilih ayahnya, dewa sejati abadi biasa yang pandai memurnikan obat. Tetapi ketika ayahnya meninggal dan meninggalkannya jalan keluar dalam pesannya sebelum kematiannya, dia merasa itu terlalu berat untuk ditanggung. Ayah! Dia Rongki tahu betul bahwa ayahnya adalah kerabat terdekat di dunia yang paling mencintainya dan bersedia memberikan segalanya untuknya. Yanbo sudah mati? Molly Feiyun tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin? Yanbo adalah dewa sejati abadi, siapa yang membunuhnya? Dia memang terbunuh. Desahan terdengar, itu dari penguasa klan Molly saat ini, Molly Meng. Adapun Molly Xiao, dia tidak memiliki energi untuk mengelola urusan keluarga. Ayah. Molly Feiyun memandang ayahnya. Baru saja, semua makhluk di gua tempat cabang utama klan Dia Orang berada terbunuh, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Molly Meng berkata, sekarang hanya beberapa cabang klan Dia Orang yang tersisa. Ukuran gua terbatas, sehingga beberapa suku besar harus bubar, terutama cabang marginal, yang hanya bisa hidup di beberapa gua biasa. Kali ini, inti dari suku Dia Orang yang dimusnahkan. Ayah, siapa pembunuhnya? Molly Feiyun bertanya. Dia Rongki juga memandang Molly Meng. Molly Meng berkata, sebelum Dia Orang yang meninggal, dia seharusnya menghubungi banyak teman melalui perintah komunikasi sebab dan akibat, mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Presiden Ular Piton Darah Mu Yang. Ayahku juga mengirimiku pesan, mengatakan bahwa pembunuhnya adalah kepala persekutuan Piton Darah. Dia Rongki berkata dengan suara serak, seluruh gua, termasuk ayahku, telah membunuh puluhan ribu orang, dari dewa sejati abadi hingga anak-anak suku. Tidak ada yang akan terhindar. Dengan bukti kuat yang dikirim oleh ayahku sendiri, rumah tuan kota harus mengambil tindakan, kan? Molly Meng menggelengkan kepalanya, Presiden Blood Piton bukanlah dewa sejati abadi biasa. Dia memimpin sekelompok kekuatan. Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Ini juga membutuhkan diskusi di antara 5 keluarga besar sebelum keputusan dapat dibuat. Selain itu, ayahmu mengirim pesan sebelum kematiannya, yang bukan bukti konklusif. Sangat mungkin bahwa si pembunuh menyamar sebagai Presiden Blood Piton. Menyamar. Dia Rongki cemas, kamu tidak bisa mempercayai pesan yang dikirim ayahku sebelum kematiannya? Beberapa penyamaran rahasia sulit dilihat oleh Tuhan sejati yang abadi. Molly Meng berkata, singkatnya, untuk sepenuhnya menentukan identitas pembunuhnya dan membuat rumah tuan kota mengambil tindakan. Ini sulit. Dia Rongki terdiam. Setelah ayahmu meninggal, sulit bagimu, seorang dewa sejati Void, untuk mengendalikan semua bisnis di bawah nama ayahmu, termasuk gua dan toko tempat dia membuat obat. Molly Meng menggelengkan kepalanya, klan Molly saya dapat membantu mengambil alih. Ayah! Molly Feiyun berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak repot-repot memanfaatkan ini. Properti ini bernilai 20.000 pasir kosmik dan akan disimpan di Anfeng Guild Hall atas namamu, Dia Rongki. Molly Meng berkata, kamu tidak cocok untuk membawa terlalu banyak pasir kosmik bersamamu. Terima kasih Mengbo. Dia Rongki berkata dengan penuh terima kasih. Dia juga tahu bahwa harganya pasti tidak murah. Di seluruh kota Huyang, hanya ada segelintir orang yang yakin membunuh pemimpin Guild Piton Darah. Molly Meng berkata, jadi untuk membunuhnya, kamu harus cukup sabar dan menunggu kesempatan yang tepat. Dia Rongki bertanya, bisakah Komandan Molly mengambil tindakan? Saya tidak membutuhkan 20.000 pasir kosmik ini. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Molly Meng berbalik dan pergi. Xiaki, kamu tinggal di sini bersamaku, tidak ada yang bisa mengancammu. Kata Molly Feiyun. Dia Rongki berbisik, Feiyun, aku ingin diam. Oke, aku tidak akan mengganggumu.
Molly Fei-yun bangkit dan pergi. Dia Rongki duduk di sini sendirian, menatap kosong ke langit malam, pada bintang-bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya di langit malam. Baru saja, bintang milik ayahnya juga benar-benar meredup. Ayah. Dia Rongki sangat merindukan ayahnya saat ini, dan kemudian matanya menjadi gila. Dia Rongki menghubungi aula gelap aula persekutuan Yanfeng dari jarak jauh melalui perintah komunikasi. Dia Rongki, ayahmu Dia Rongyan meninggal, dan dia meninggalkanmu 30.000 pasir kosmik di Istana Kegelapan. Dan Molimeng juga menyimpan 20.000 pasir kosmik untukmu. Anda sekarang memiliki 50.000 pasir kosmik atas nama Anda. Istana Kegelapan menanggapinya. Saya akan menawarkan semua 40.000 pasir kosmik sebagai hadiah kepada Presiden Persekutuan Pithon Darah MU Yang. Dia Rongki mengirim pesan itu. Dia percaya pada penilaian ayahnya tentang identitas pembunuh sebelum kematiannya. Oke, hadiah untuk Presiden Blood Pithon telah ditingkatkan menjadi 160.000 pasir kosmik. Anda masih memiliki 10.000 pasir kosmik atas nama Anda. Istana Kegelapan menjawab. Setelah Dia Rongki menaikkan hadiah, dia hanya bisa menunggu diam. Dia berharap seorang pria kuat akan menerima hadiah dan membunuh Presiden Blood Pithon. Markas Besar Blood Pithon Society. Molimeng, kenapa kamu di sini? Presiden Blood Pithon memandang Molimeng sambil tersenyum. Wajah Molimeng suram, apakah kamu gila? Dia Rongyan berkonsentrasi pada pemurnian obat, yang bermanfaat bagi seluruh kota Huyang, dan dia tidak terlibat dalam pertarungan dengan kekuatan gelap Anda. Mengapa Anda menyerangnya? Perilaku sembronomu hanya akan menyebabkan kepanikan di antara banyak keluarga di kota Huyang. Jika 5 keluarga besar berpikir bahwa Anda telah memengaruhi stabilitas seluruh kota Huyang, maka Anda sudah selesai. Saya tidak membunuhnya. Pembunuhnya menyamarku. Presiden Suemang berkata dengan cemas, pemimpin negara makanan, Sueyun, sangat pandai menyamar. Saya menduga dia menyamarkan saya. Dia Rongyan yakin bahwa kamu adalah pembunuhnya sebelum dia meninggal. Molimeng mencibir, kamu sangat tidak kompeten sehingga kamu dapat membiarkan pihak lain mengenali identitasmu bahkan jika kamu melakukan sesuatu. Ini benar-benar bukan aku, kata Presiden Blood Pithon. Semua orang di kota Huyang harus mematuhi aturan. Molimeng meliriknya dan berbalik. Jika Anda tidak mematuhi aturan, Anda mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan ini, Molimeng menghilang dan pergi. Presiden Persekutuan Ular Piton Darah MU yang melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi tenang. Jadi bagaimana jika saya tidak mengikuti aturan? Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Presiden Persekutuan Ular Piton Darah MU yang mencibir, saya baru saja membunuh 1 orang, jadi apa yang bisa dilakukan banyak keluarga di kota Huyang? Jika kamu berani menyerangku, kamu harus siap untuk mati. Sayang sekali Dia Rongyan sangat. Bahkan setelah membunuhnya dan menjarah seluruh gua, kami hanya mendapatkan 220.000 pasir kosmik. Presiden Persekutuan Ular Piton Darah menggelengkan kepalanya. Dewa sejati abadi yang menempati peringkat 3 teratas dalam alkimia di kota Huyang seharusnya cukup kaya menurutku. Sayang sekali hanya ada sebanyak ini. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menggunakan baju besi dan hartaku untuk mengimbanginya. Presiden Blood Pithon berpikir dalam hati, saya harus membeli bagian kedua dari metode besi pasir darah, sesegera mungkin, jika tidak, jika saya menunda terlalu lama, saya akan benar-benar terjebak oleh kerajaan makanan, dan kemudian saya tidak akan dapat menyelamatkan hidup saya. Dia tahu betul betapa berbahayanya konflik antara 5 keluarga besar dan kerajaan makanan. Dia diseret ke dalamnya demi warisan, dan hanya ingin mendapatkan warisan sesegera mungkin dan kemudian terbang pergi. Semakin lama Anda menunda, semakin berbahaya. Kita harus mengumpulkan 1 juta pasir kosmik sesegera mungkin. Presiden Blood Pithon berkata dengan mata dingin. Waktu berlalu sangat lambat di benua asal, malam berlalu dan siang tiba. Semua kekuatan utama di kota Huyang tahu tentang kematian Dia Rongyan, dan mereka juga mendengar bahwa pembunuhnya mungkin adalah Presiden Blood Pithon MU Yang. Karunia Presiden Blood Pithon MU yang di aula gelap persekutuan Yanfeng telah mencapai 160.000 pasir kosmik. Ayahku punya beberapa teman baik, tapi ayahku sudah meninggal, dan tidak ada dari mereka yang akan membantu dengan hadiahnya. Dia Rongki di keluarga Molly telah memeriksa hadiahnya. Bounty tidak berubah, dan tidak ada yang menyelesaikan misi Bounty.
Hadiah tertinggi keempat juga merupakan pemimpin kekuatan gelap, bernama Chun Yui, dan hadiahnya adalah 180.000 pasir kosmik. Dia telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun. Bounty Presiden Persekutuan Python Darah sekarang adalah 160.000 pasir kosmik, peringkat kelima. Siapa yang akan membunuhnya? Diao Rongqi melihat daftar hadiah berulang kali, berharap daftar itu akan berubah. Tapi setelah malam yang panjang, tidak ada perubahan. Diao Rongqi hanya merasa tidak berdaya. Setelah kematian ayahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nona, Tuan Luohi telah tiba di restoran alam api. Suoyun, yang telah menjaga restoran alam api, mengirim pesan itu. Luohi? Hati Diao Rongqi tergerak, Shangzun Luohi baru saja datang ke kota Huyang dan dia tidak menganggap serius asosiasi Python Darah. Dia jelas tidak takut pada Presiden Asosiasi Ular Python Darah. Presiden Persekutuan Python Darah sangat terkenal sehingga banyak kekuatan takut padanya. Tapi jelas bahwa Tuan Dewa Luohe tidak peduli, itulah sebabnya Diao Rongqi ingin segera menjadi muridnya. Panggil. Diao Rongqi segera berdiri. Xiaoqi. Mo Lifeiyun selalu mengkhawatirkan temannya. Aku ingin segera keluar, kata Diao Rongqi. Tidak aman bagimu untuk keluar sekarang. Mo Lifeiyun khawatir. Sekarang siang hari, dan ada dewa sejati di mana-mana, jadi masih sangat aman. Dan aku harus keluar, kata Diao Rongqi. Mo Lifeiyun berpikir sejenak dan berkata, saya akan mengatur tim penjaga untuk membawa Anda ke sana, dan Anda dapat mengambil kapal terbang keluarga Molly saya. Terima kasih. Diao Rongqi berterima kasih dan tanpa terlalu banyak berpikir, dia segera bergegas keluar. Restoran Alam Api. Yang mulia, Nona muda saya telah memberikan instruksi. Semua biaya menginap yang mulia di restoran Alam Api akan ditanggung oleh Nona muda saya. Suoyun sangat hormat. Luo Feng membawa Morosa, Mo Yuqingyan, dan yang lainnya bersamanya. Apakah kamu sudah menjaga di sini sejak aku meninggalkan restoran Alam Api terakhir kali? Luo Feng memandang Suoyun. Ya, itulah yang diperintahkan wanita muda itu, kata penjaga Suoyun. Terima kasih Nona muda Anda untuk saya. Luo Feng berjalan langsung ke dalam, dan pemilik restoran Alam Api, Black Butcher, segera datang untuk menyambutnya dengan hangat. Di dalam gedung kecil, Luo Feng dan Morosa menikmati makanan dan anggur bersama, dan pelayan, Mo Yuqingyan, hanya bisa menjaga di luar gedung kecil, dan Mo Yuqingyan menjaga dengan sangat serius. Sepertinya putri tertua dari keluarga Diao Rong benar-benar ingin menjadi muridku, kata Morosa. Ayahnya meninggal tadi malam, kata Luo Feng. Mati? Morosa terkejut. Saya juga mendengarnya dari seorang teman, kata Luo Feng. Lagi pula, banyak pasukan telah mengunjunginya dan dia telah mendapatkan beberapa teman. Beberapa dewa sejati abadi, termasuk Entianyan, telah memberitahunya tentang berita itu. Luo Feng tiba-tiba berkata, pemimpin kekuatan tersembunyi dari negara makanan di kota Huyang bernama Sueyun, dan hadiahnya adalah 1,2 juta pasir kosmik. Bunuh dia. Mata Morosa berbinar. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Luo Feng berpikir, apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Morosa lahir dengan penguasaan asal-usul kehancuran. Jika Luo Feng tidak mengandalkan teknik rahasia kehendak, teknik legenda, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Morosa. Jika saya tidak dapat menemukan awan darah, mungkin ada harapan untuk Morosa. Aku belum pernah melihatnya. Morosa mengerutkan kening. Jika saya melihatnya sekali, saya akan memiliki beberapa cara untuk menemukannya. Sayang sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa membunuh Blood Cloud, rampasan dan hadiah besar yang akan dia peroleh darinya akan cukup untuk menutupi biaya membunuh sekelompok pemimpin gelap. Ini mungkin akan cukup untuk menutupi sumber daya yang dia butuhkan untuk 3 penyempurnaan tubuhnya. Sayangnya, saya tidak dapat menemukannya. Menguasai. Suara Mo Yuqingyan datang dari luar, Diao Rongqi sedang berkunjung. Dia di sini? Luo Feng memandangi perjamuan alam api di depannya, biarkan dia masuk. Mo Yuqingyan, yang telah menjaga pintu dengan hati-hati, akhirnya memberi jalan dan berkata, Tuan mengizinkanmu masuk. Diao Rongqi melirik dewa sejati muda dan memasuki gedung kecil sendirian. Di dalam gedung kecil,
Diao Rongqi segera melihat Luo Feng dan Morosa duduk di sana makan makanan lezat dan minum anggur. Diao Rongqi memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Diao Rongqi berlutut dengan hormat dengan kepala menyentuh tanah. Mari kita bicarakan banyak hal. Luo Feng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan santai. Ayah saya terbunuh, dan puluhan ribu orang di seluruh gua, termasuk anak-anak, terbunuh. Diao Rongqi berlutut, aku hanya berharap untuk membalaskan dendam ayahku dan semua orang mati di seluruh gua. Saya meminta rumah tuan kota untuk membunuh si pembunuh, tetapi rumah tuan kota tetap tidak tergerak. Aku meningkatkan hadiah untuk aula gelap dari aula persekutuan angin api, berharap seseorang bersedia mengambil tindakan. Tapi saya menunggu sepanjang malam, dan tidak ada orang kuat yang mengambil tindakan. Saya tahu bahwa Yang Mulia tidak takut pada masyarakat Pithon Darah, jadi saya datang untuk memohon kepada Yang Mulia, berharap Yang Mulia dapat menerima misi hadiah dan membunuh pemimpin masyarakat Pithon Darah. Diao Rongqi memohon dengan suara serak. Luo Feng dan Morosa sama-sama menatapnya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Luo Feng bertanya, perjamuan ini yang kamu undangku ke sana? Diao Rongqi berlutut dan berbisik, aku tidak bisa memberikan apa-apa. Hampir semua kekayaan saya telah diinvestasikan dalam hadiah untuk aula gelap aula Yan Feng. Sekarang hanya tersisa 10.000 pasir kosmik. Saya bersedia menawarkan 10.000 pasir kosmik ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tahu bahwa jumlah pasir kosmik ini terlalu sedikit untuk dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya tidak punya apa-apa selain hidup saya. Saya bersedia menjual diri saya kepada Tuhan sebagai budak dan melayaninya sepanjang hidup saya. Saya tidak punya permintaan lain selain balas dendam. Diao Rongqi berlinang air mata dan ekornya yang berbulu terkulai ke samping. Luo Feng menatapnya, jual dirimu menjadi budak? Ayahmu jelas membuat beberapa pengaturan untukmu. Kamu juga datang ke sini dengan kapal terbang klan Moli hari ini. Anda bisa saja menjalani kehidupan yang riang. Sekarang kamu ingin menyerahkan segalanya dan menjual dirimu menjadi budak hanya untuk membalas dendam? Iya. Diao Rongqi berlutut tanpa ragu-ragu. Bahkan jika saya membunuh Presiden Blood Pithon, ayah Anda tidak dapat dibangkitkan. Apakah kamu akan menyerahkan kehidupan riang untuk ayah yang sudah meninggal? Luo Feng menatapnya. Terakhir kali dia melihat wanita tertua dari keluarga Diao Rong, dia bisa merasakan kesombongannya. Tetapi sekarang wanita tertua ini benar-benar berbeda. Diao Rongqi berlutut dan berkata, itu ayahku. Orang yang paling mencintaiku di dunia ini, orang yang selalu melindungi dan menyayangiku. Dalam pesan terakhirnya sebelum kematiannya, dia selalu mempertimbangkan saya dan mengatur jalan keluar untuk saya. Tapi, ayahku yang paling mencintaiku telah pergi. Orang-orang dari klan saya yang saya kenal sejak saya lahir juga pergi. Untuk balas dendam, aku bisa melakukan apa saja. Tidak peduli apa. Bahkan jika saya mati, saya akan bersedia melakukannya. Diao Rongqi menatap Luo Feng. Ayahmu memberitahumu sebelum dia meninggal bahwa dia telah mengatur jalan keluar untukmu? Dia seharusnya berharap bahwa Anda bisa menjalani kehidupan yang baik. Luo Feng berkata, kamu tidak perlu menjual dirimu menjadi budak. Simpan 10.000 pasir kosmik yang tersisa, berlatihlah dengan keras, dan jalani kehidupan yang baik seperti yang diinginkan ayahmu. Adapun Anda meminta saya untuk membantu Anda, saya berencana untuk mengambil misi hadiah. Presiden Blood Pithon harus menjadi target hadiah pertamaku, kata Luo Feng. Diao Rongqi menatap Luo Feng dengan linglung. Anda dapat membantu saya jika Anda tidak membutuhkan pasir kosmik atau menjual diri Anda menjadi budak? Saya bersedia melayani Yang Mulia. Diao Rongqi sangat berterima kasih. Tidak perlu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu harus kembali ke klan Moli dulu. Ingat, masalah ini harus dirahasiakan. Diao Rongqi mengangguk berulang kali. Dia pasti tahu bagaimana menjaga rahasia. Kamu akan mendapatkan berita sebelum gelap. Luo Feng melambaikan tangannya dengan lembut, kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Diao Rongqi bersujud berat, lalu berdiri dan pergi. Ketika Diao Rongqi keluar dari gedung kecil, dia sangat emosional. Dia melihat Mo Yuqing yang berjaga di pintu, tetapi dia merasa sedikit iri. Dia ingin melayani sebagai budak, tetapi Tuhan Yang Maha Esa tidak menerimanya. Nona. Suoyun bergegas menyambutnya. Suoyun, ayahku sudah meninggal, dan klan Diao Rong sudah selesai. Diao Rongqi berkata,
Kamu tidak harus menjadi pengawalku lagi. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Suoyun, dan botol giok muncul di dalam jubah Suoyun. Suoyun tertegun dan tidak bisa mempercayainya. Dia Orongki dengan cepat pergi dengan kapal terbang klan Molly. Klan Dia Orong sudah selesai? Bagaimanapun, Suoyun telah menjaga restoran kecil seperti restoran alam api, jadi dia tidak mendapat informasi yang baik dan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia merasakan botol giok kecil dengan kekuatan ilahinya dan senang. Ini 500 kristal kekacauan penuh. Nona benar-benar murah hati. Meskipun dia cukup berbakat, dia hanya mendapatkan 10 case kristal selama 1 dekade sebagai penjaga di rumah Dia Orong. Kali ini, wanita muda itu membiarkannya pergi dan memberinya 500 kristal kekacauan, yang memang merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk dewa sejati. Dia juga mengerti bahwa dia diberi begitu banyak kristal kekacauan karena kontribusinya. Dengan ini, saya dapat membeli sumber daya untuk menyempurnakan tubuh ilahi dan garis keturunan saya. Dikombinasikan dengan metode warisan sebelumnya, dengan bakatku, aku memiliki harapan untuk menjadi dewa sejati dari kehampaan. Suoyun berpikir dalam hati, hatinya terbakar, dan dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pemilik restoran alam api, Black Butcher, juga melihat Suoyun pergi. Penjaga Suoyun ini telah tinggal di restoran alam api saya selama periode waktu ini, dan akhirnya pergi kali ini, pikir tukang daging hitam itu, wanita tertua dari keluarga Dia Orong barusan juga sangat aneh. Dia biasanya membawanya bersamanya tim pengawal mengendarai kapal terbang klan Molly. Tukang jagal hitam samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dia bereinkarnasi dan kembali ke benua asal. Dia berjuang di kota Huyang dan masih terjebak di alam dewa sejati Void. Secara alami, dia tidak mendapat informasi yang baik dan tidak tahu tentang kehancuran keluarga Dia Orong. Tukang daging hitam. Sebuah suara berteriak, dan pria berambut merah Duan Moyun memimpin beberapa anak buahnya ke restoran alam api. Istana Tuan Duan. Tukang daging hitam gemuk Lian menyambutnya dengan hangat. Sebagai tukang daging hitam dari garis keturunan hukum, dia datang ke benua asal untuk berlatih untuk waktu yang lama. Dalam hal kekuatan, dia pasti berada di level teratas di antara dewa sejati kekosongan dan dapat sepenuhnya menekan Duan Moyun. Tapi dia tidak berani lalai saat ini, karena pihak lain adalah salah satu master aula Blood Python Society. Sangat jarang Tuan Istana Duan datang ke snack bar saya, kata Black Butcher dengan antusias. Tukang jagal hitam. Duan Moyun berkata, saya di sini untuk menyampaikan perintah. Tukang daging kulit hitam bertanya dengan bingung, urutan apa? Presiden telah memerintahkan bahwa semua bisnis di dalam wilayah Asosiasi Ular Piton Darah kami harus membayar biaya penawaran 1 kali selama 100 abad. Kata Duan Moyun. 100 abad persembahan? Tukang daging hitam terkejut dan bertanya dengan cemas, bukankah kita membayar 1 abad setiap kali sebelumnya? Saya tidak pernah membayar kurang dari persembahan Blood Python Society. Aturannya telah berubah sekarang. Anda harus membayar sekaligus 100 zaman. Setelah Anda membayar kali ini, pembayaran berikutnya akan menjadi 100 zaman kemudian. Duan Moyun tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir Blood Python saya akan menagih Anda lebih banyak. Tukang daging hitam itu bertanya dengan cemas, tapi di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak? Ini berlaku untuk semua bisnis di dalam wilayah Asosiasi Ular Piton Darah kami. Duan Moyun berkata, kamu punya waktu 3 hari untuk membayar. Jika Anda tidak membayar, Anda harus tahu konsekuensi dari tidak mematuhi Asosiasi Ular Piton Darah. Tukang daging hitam itu tampak muram. Berita telah tiba, mari kita bersiap-siap dengan cepat. Duan Moyun berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Tuan, kita perlu mengumpulkan 100 ji persembahan dalam waktu 3 hari, seorang murid juga bertanya dengan cemas. Tukang jagal hitam menggelengkan kepalanya sedikit. Para pedagang dengan latar belakang mungkin tidak peduli dengan masyarakat Piton Darah, tetapi kami tidak memenuhi syarat. Jika kita tidak berani menyerahkannya saat ini, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita dengan tenang. Karena Blood Python Society telah memutuskan untuk mengumpulkan upeti 100 abad sekaligus, mereka pasti akan membunuh 1 orang untuk memperingatkan sisanya. Siapapun yang tidak berani membayar akan dibunuh. Black Butcher telah bertahan hidup di kota Huyang hingga hari ini dan tahu betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi meskipun dia mengerti, dia masih merasa sedih. Sayangnya, sangat sulit untuk menjalankan restoran kecil di kota Huyang. Blood Python akan mengumpulkan persembahan 100 abad, sebuah suara terdengar.
Tukang jagal hitam berbalik dan melihat Luo Feng dan Morosa mendekat. Apakah Yang Maha Tinggi mendengar itu? Black Butcher berkata tanpa daya, ini perintah Blood Python Society. Tidak ada ruang bagi restoran kecil seperti kami untuk menolak. Masyarakat Python darah ini memang sedikit gila. Luo Feng mengangguk, untungnya, saya telah berurusan dengan mereka sebelumnya. Tukang daging hitam itu bergumam diam-diam. Urus? Semua orang di kota Huyang tahu bahwa Tuan Luo He mengalahkan masyarakat Python darah dan memaksanya untuk membayar 20.000 pasir kosmik sebagai kompensasi. Saya akan membantu Anda berbicara ketika saatnya tiba, dan saya pikir biaya penawaran dapat dibebaskan. Kata Luo Feng. Ini benar-benar terlalu banyak masalah bagi Tuhan. Black Butcher Lian mengatakan bahwa beberapa pedagang dengan latar belakang di kota Huyang tidak akan membayar biaya penawaran. Hanya pedagang lemah seperti mereka yang tidak bisa menolak. Jika Dewa Luo He membantu berbicara, kehidupan snack bar ini pasti akan jauh lebih baik. Wajahku seharusnya berguna. Luo Feng berkata, dan pergi bersama Morosa, Mo Yuqingyan. Tukang jagal hitam menyaksikan Luo Feng pergi. Penuh kegembiraan, masyarakat Python darah tidak akan pernah bertarung dengan Luo He Shangzun untuk makanan ringan saya. Oh, jika Shangzun menyukai snack bar saya, hidup saya akan lebih baik di masa depan. Memiliki pendukung dapat membantu Anda menghindari banyak eksploitasi. Tuan, haruskah kita pergi ke klub ular Python darah sekarang? Di atas kota yang makmur, mata Morosa terbakar, dan dia siap untuk pindah. Mo Yuqingyan, yang mengikutinya, sedikit bingung. Pergi ke asosiasi ular Python darah? Apakah perlu begitu cemas untuk restoran alam api? Pada saat ini, Mo Yuqingyan masih tidak tahu bahwa Luo Feng akan berurusan dengan presiden asosiasi ular Python darah. Ayo pergi sekarang. Luo Feng mengangguk, ayo pergi. Panggil. Luo Feng, bersama dengan dua pelayannya, berubah menjadi aliran cahaya yang kabur dan langsung menuju markas Blood Python Society. Segera, markas besar Blood Python Society yang luas dan megah muncul di bidang penglihatan. Banyak anggota Blood Python Society terlihat tersebar di mana-mana, dan dengan formasi berjalan, kekuatannya menakutkan. Kalian berdua hanya berjaga-jaga di luar. Kata Luo Feng sambil melirik Morosa. Ya, Tuan. Morosa menjawab, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan meraih Mo Yuqingyan. Mo Yuqingyan sedikit bingung. Ketika tuannya mengunjungi Blood Python Society, bukankah seharusnya para pelayan mengikuti dan melayaninya? Pada saat yang sama, Morosa secara telepati mengirimkan, Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika pemimpin Blood Python licik dan melarikan diri, aku bisa mencegatnya. Tonton saja, aku bisa menghadapinya. Luo Feng menjawab dengan telepati, lalu terbang menuju gerbang markas masyarakat Python darah. Tolong simpan mayat pemimpin guild Python darah untukku. Morosa secara telepati mengirimkan pesan, sangat serakah. Mayat asli dari pemimpin persekutuan Python darah yang terkenal pasti jauh lebih baik daripada Heidomo. Luo Feng sudah terbang ke gerbang markas besar asosiasi ular Python darah saat ini. Dengan bantuan perintah komunikasi dari aula kegelapan persekutuan Yan Feng, dia langsung menerima misi, membunuh presiden asosiasi ular Python darah Mu Yang.